Kasus hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah, memasuki babak baru. Ia kini ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Nilai kerugian negara yang pernah diungkap ke publik dari 3 kasus tersebut mencapai 34,6 triliun rupiah. Apa saja kasus yang dimaksud? Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Perkara tersebut meliputi dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, kasus PT Asabri, serta proyek Blast Furnace Complex di PT Krakatau Steel. Pelaksana tugas Jampit Susrudi Margono mengatakan, Kejaksaan Agung menerima pelimpahan 3 perkara tersebut sebagai bentuk komitmen mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat sinergi dengan Polri. Berdasarkan data yang pernah dipublikasikan, total kerugian negara dari ketiga perkara itu mencapai sekitar 34,6 triliun rupiah. Kasus pertama berkaitan dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU. Kortas Tipikor Polri menyebut dugaan praktik tersebut berlangsung sejak 2018. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Brigjen Robertus Yohanes Dedeo mengatakan perkara itu diduga turut memicu pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian wilayah Jabodetabek. Dalam kasus ini, kerugian negara diindikasikan mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Kasus kedua adalah dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri. Berdasarkan hasil audit yang sebelumnya disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negara mencapai 22,78 triliun rupiah. Kerugian tersebut berasal dari penyimpangan dalam pengelolaan investasi PT Asabri selama periode 2012 hingga 2019. Kasus ketiga berkaitan dengan pembangunan pabrik Blast Furnace Complex atau BFC di PT Krakatau Steel. Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya menyebut dugaan kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai sekitar 6,9 triliun rupiah. Pembangunan pabrik yang dimulai pada 2011 itu disebut mengalami pembengkakan nilai kontrak hingga akhirnya mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan. Menurut Kejaksaan, proyek tersebut diduga dilakukan secara melawan hukum dan hasil pekerjaannya tidak layak digunakan. Dengan pelimpahan 3 perkara ini, proses hukum terhadap Febri Adriansyah kini memasuki tahap lanjutan di Kejaksaan Agung. 3 perkara dengan nilai kerugian negara yang mencapai puluhan triliun rupiah kini menjadi fokus penanganan aparat penegak hukum. Perkembangan proses hukum selanjutnya akan menjadi perhatian publik mengingat besarnya nilai kerugian negara yang disebut dalam perkara-perkara tersebut. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.